warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Sastri Bakri Channel, tempat berbagi ilmu, berbagi cerita, berbagi budaya. Kali ini saya akan berbagi ilmu, menindaklanjuti pertemuan kita yang kedua, yang 2 kali yang lalu. Saya sekarang bercerita tentang akuntabilitas. Kemarin berorientasi pelayanan, kemudian perubahan aneka ke berakhlak. Nah, sekarang kita kembali mengurai satu persatu setelah berorientasi pelayanan adalah akuntabilitas. Akuntabilitas sebagaimana sebelumnya saya sudah uraikan adalah inti akuntabilitas itu paham tentang konsep akuntabilitas dan integritas. Itu 2 hal yang tidak bisa dipisahkan, merupakan prinsip dasar dari berakhlak. Akuntabilitas berbeda sesungguhnya dengan responsibilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban, pertanggungjawaban untuk yang harus dicapai ataupun tidak dicapai. Tetap kita harus mempertanggungjawabkan. Tapi kalau responsibilitas adalah tanggung jawab, kewajiban untuk bertanggung jawab. Beda itu hal ya. Nah, kemudian kenapa akuntabilitas menjadi hal penting, menjadi hal yang penting karena kita lihat memang sekarang akuntabilitas dalam pelayanan publik selalu menjadi bermasalah. Orang sering katakan pelayanan kita terhadap masyarakat suka diperlambat, kinerja kita lamban, berbelit-belit, sok memegang aturan, tidak berpikir efisien dan efektif. Nah, itulah makanya kita perlu bicara soal akuntabilitas. Fungsi akuntabilitas sebetulnya adalah mengontrol kita oleh masyarakat sebagai bentuk dari kontrol demokratis dari publik. Kemudian mencegah kolusi dan nepotisme dan kemudian itu tadi efisien, efektif. Ya. Nah, kemudian apa sih sebetulnya arti akuntabilitas itu? Sebetulnya memang kemampuan melaksanakan tugas dan dengan jujur dan bertanggung jawab, kemudian cermat, disiplin dengan integritas yang tinggi, kemudian mampu mengelola sumber daya negara yang dimiliki oleh negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan menggunakan kewenangan atau jabatan kita dengan integritas tinggi, tentu saja sesuai dengan fungsi itu, KKN, suka menerima hadiah, tidak sombong dan segala macam. Kalau kita hanya mengandalkan kekuasaan atau jabatan, maka itu akan menjadi zalim. Nah, itu harus kita hindarkan. Dan KTP yang pungli atau pelayanan yang pungli, kalau ada uang baru lancar, itu adalah bagian dari sesungguhnya tidak berakuntabilitas. Nah, karena itulah ASN mesti menjaga kualitas pelayanan karena ujungnya adalah kepuasan pelanggan. Accountability, it start with you. It start with you. Jadi artinya komitmen pribadi semuanya bisa berubah kalau kita memang mau melakukan perubahan. Ya, kita lihat leveling dari akuntabilitas. Yang pertama adalah akuntabilitas personal, ada value di dalamnya. Kemudian akuntabilitas individu sebagai bagian dari lingkungan organisasi. Kemudian akuntabilitas kelompok, semua tugas kita berpikir bahwa ini adalah kami, bagian dari goal concurrence yang harus kita capai dan semuanya dengan tanggung jawab. Kemudian akuntabilitas organisasi secara keseluruhan untuk melayani semua masyarakat. Stakeholders menjadi acuan kita juga. Jadi karena itu
memang akuntabilitas tidak hanya soal keberhasilan saja yang bisa kita pertanggungjawabkan, tetapi juga kegagalan juga harus kita pertanggungjawabkan. Komunikasikan, jangan diam saja. Sesuatu yang gagal jangan didiamkan saja, tapi harus kita pertanggungjawabkan. Karena itu memang kita harus tekankan kepada diri kita, accountability is result oriented. Berorientasi hasil, itulah kinerja yang harus kita tanamkan menjadi komitmen pribadi untuk kita melakukan perubahan. Demikian saya akan memperlihatkan bagaimana contoh dari akuntabilitas. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas sampai dunia kiamat. Berarti ada nagari yang 31, 32, sisi 33. Begini aja ya Bapak Ibu, proposalnya kami terima dulu. Nanti akan ada tim survei yang akan melihat ke lokasi di tempat Bapak Ibu, lokasi negara Bapak Ibu. Insya Allah dalam 2 hari lagi nanti kami kasih kabar ya Bapak Ibu ya. Baik Bu, makasih banyak Bu. Oke, makasih Bu. Kemudian staf bagian umum menyerahkan proposal kepada Kadis dan Kadis memerintahkan kepada tim survei untuk melaksanakan survei di desa tersebut. Assalamualaikum Pak. Pak, ini ada beberapa proposal, ada 3 proposal dari negara 31, 32 dan 33 untuk rehab jalan yang rusak. Ini Pak. Coba saya lihat dulu proposalnya ya. Iya Pak. Baik Pak, saya permisi dulu ya Pak. Halo. Assalamualaikum. Salam. Bu Is, coba ke ruangan saya sebentar. Iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, masuk. Gini Bu, tadi ada dari bagian umum proposal masuk tentang perbaikan jalan. Jadi saya minta tolong sama Ibu bawa rekan yang lain untuk langsung tindak ke lapangan survei jalan di nagari-nagari ini. Ada 3 nagari yang mengajukan proposal tentang perbaikan jalan. Oh iya Pak. Jadi silakan coba bawa rekan-rekan yang lain untuk melakukan survei ke lapangan langsung. Oh iya Pak. Wali negarinya di nagari mana ya Pak? Di nagari 31, nagari 32, nagari 33. Nah ini proposal. Di sini ada titik koordinat lokasi sama daerah yang bakalan disurvei. Oh, baik Pak. Akan saya laksanakan. Terima kasih Pak. Setelah survei dilaksanakan, tim survei melaporkan kepada Kadis dan bagian umum tentang hasil survei yang dilaksanakan tersebut. 2 hari kemudian, wali nagari diundang untuk datang ke kantor dinas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo Bu, masuk Bu. Silakan duduk Bu. Begini ya Bapak Ibu, mengenai proposal yang Bapak Ibu masukkan kemarin, tim survei kami sudah mensurvei ke lokasi. Jadi ada beberapa indikator yang membuat usulan Bapak Ibu layak atau tidak untuk dianggarkan tahun ini. Jadi yang keputusan dari tim survei adalah nagari 32 yang lebih dulu dianggarkan gitu ya. Alasannya nanti itu bisa dari segi tingkat kerusakan jalannya, yang 32 ini lebih parah dari nagari 31 atau 33. Terus dari segi manfaatnya juga bisa dibilang.
Insya Allah nanti tahun depan atau tahun berikutnya bisa dinegarkan. Oke ya Bapak Ibu, ya ada masalah Pak Ibu? Tapi mohon maaf Bu, saya bukannya tidak menerima keputusan Ibu, tapi sebelum Ibu mengeluarkan keputusan ini, saya juga sudah ada datang ke setiap negari 32 dan 31. Saya kan dari nagari 33 Ibu. Tetapi rasanya nagari 33 lebih parah jalannya dari yang nagari 32 Bu. Oh iya Bu, jadi indikatornya bukan hanya dari segi keparahannya, tapi juga dari segi pemanfaatnya. Jadi ada di sini catatan dari tim survei, penduduk di daerah 31 lebih padat, lebih banyak, dan pemanfaat jalannya lebih banyak. Jadi nanti maklum saja Bu, karena keterbatasan anggaran kita, jadi kita hanya bisa membiayai satu dulu untuk tahun ini. Mungkin Ibu nanti bisa diprioritaskan untuk tahun depan. Ya, Bu. Harap bersabar dulu ya Bu. Iya, sabar dulu ya Bu.